Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Anugrah Mega Investama. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah terhubung dengan Hans Kue, Direktur Anugrah Mega Investama. Selamat sore, Pak Hans. Ya, selamat sore. Ya, indeks kita sepanjang hari ini menghijau. Sentimennya apa saja nih? Ya, kalau kita lihat pertama pasar mendapatkan beberapa sentimen yang cukup positif. Yang pertama masih terkait dengan vaksin ya, AstraZeneca dan Oxford University. Dalam penelitian rilis mereka menunjukkan efektivitas vaksin dia 90% gitu. Nah ini cukup menarik karena ada beredar bahwa kabar bahwa vaksin mereka akan dijual dengan harga yang lebih murah dan memberikan akses yang lebih luas karena dapat diproduksi lebih cepat kepada berbagai negara di dunia gitu. Sehingga timbul optimisme yang cukup besar bahwa COVID-19 akan bisa diatasi pada semester kedua tahun 2021 gitu. Nah ini jadi salah satu sentimen yang sangat positif bagi pasar. Sentimen kedua datang dari langkah Trump sendiri yang mengizinkan proses transisi ya setelah dia melihat hasil pemilu, akhirnya biarpun belum mau mengaku kalah, tetapi dia mengizinkan proses transisi kepada Presiden Biden ya. Nah ini cukup positif bagi pasar, artinya tadinya pelaku pasar berpikir akan ada konflik yang berkepanjangan yang akan mengganggu proses stimulus di Amerika, ternyata tidak terjadi dan Trump cukup membuka diri untuk memberikan kesempatan kepada Biden dalam proses transisi. Nah, ada sentimen ketiga yang cukup menarik yaitu Janet Yellen ya, bekas di Gubernur Federal Reserve ini ditunjuk oleh Biden, diperkirakan ya akan ditunjuk oleh Biden untuk menjadi Menteri Keuangan gitu. Nah, ternyata yang cukup menarik adalah selama kepemimpinan Janet Yellen sendiri, dia adalah tokoh yang dikenal sangat pro dengan pasar dan sangat pro dengan tenaga kerja gitu ya. Dan selama kepemimpinan dia memberikan stimulus yang sangat besar sekali, terutama lewat quantitative easing di Federal Reserve gitu ya, dan berhasil mengangkat indeks S&P 500 naik 60% selama 4 tahun kepemimpinan dia. Gitu. Nah, karena dia pro tenaga kerja, kemungkinan dia akan menggelontorkan stimulus fiskal yang cukup besar untuk mendorong supaya tenaga kerja Amerika bisa kembali lagi ke kapasitas full-nya gitu. Karena kalau kita lihat sekarang angka pengangguran Amerika mungkin sekitar 7-8%, padahal mereka pernah mencapai di angka 4% gitu. Nah, ini menjadi sentimen yang positif. Artinya Janet Yellen akan cukup pro pasar, dan dari statement yang keluar dari Janet Yellen sendiri, dia menyatakan bahwa tidak bisa membiarkan Federal Reserve sendiri melakukan stimulus lewat quantitative easing. Artinya dia akan mendorong lebih banyak stimulus fiskal untuk membantu ekonomi Amerika keluar dari masalah. Nah itu dari global. Kalau dari dalam negeri sendiri, fundamental kita seperti apa? Apakah tetap akan berlangsung besok penguatan indeks dengan fundamental kita saat ini? Ya, kalau kita lihat di dalam negeri sebenarnya tidak banyak berita yang keluar ya. Setelah Bank Sentral kita menurunkan suku bunga, tadinya memang banyak yang berpikir Desember baru terjadi suku bunga karena biasanya kemungkinan Eropa akan melakukan easing lagi, quantitative easing pertama. Kalau BI masih kemungkinan Desember bisa menaikkan sekali lagi suku bunga acuan kita. Gitu. Kemudian kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi, memang diperkirakan ekonomi Indonesia kuartal keempat mungkin akan negatif, tapi udah negatif 1%-an ya. Jadi tidak banyak sentimen negatif yang ada di dalam negeri gitu. Nah memang yang sekarang jadi perhatian dunia adalah kasus COVID-19 naik terus ya, dan di Indonesia juga sama gitu ya, kita juga mengalami peningkatan COVID-19 gitu. Di tengah ekspektasi vaksin yang sangat besar, tetapi kan vaksin masih butuh beberapa bulan ke depan, karena kalau kita lihat rata-rata Pfizer kemudian Moderna itu mengajukan izin vaksin mereka itu untuk pemakaian darurat di bulan Desember gitu, mereka berikan. Nah di dalam Indonesia sendiri, dalam negeri nampaknya penyuntikan awal vaksin itu mungkin akan tertunda sampai di bulan Januari atau Februari di tahun depan gitu. Nah itu yang menjadi sedikit sentimen yang negatif, terutama terlihat dari nilai tukar rupiah kita yang sedikit tertekan turun gitu. Tapi secara umum pasar sebenarnya didrive oleh agresivitas dari retail investor yang terus-menerus melakukan pembelian, sehingga di tengah asing melakukan net sell pun indeks kita masih mampu menguat. Ya, tapi kalau kita lihat optimisme dari pasar sendiri kan masih tinggi terkait dengan vaksin COVID-19 ini. Kalau prediksi Anda untuk nilai capital inflow untuk tahun ini seperti apa?
Rasanya karena di awal kita masih mengalami outflow, kita pikir sih membaik, tetapi tidak akan jadi benar-benar positif ya di capital inflow gitu. Tapi memang ini cukup menarik gitu ya. Berbagai lembaga di dunia ya, Goldman Sachs dan beberapa lembaga di dunia menyatakan bahwa bagi investor yang mengejar return, sebaiknya mengalihkan surat utang mereka ataupun investasi mereka menuju ke emerging market gitu. Dan itu salah satunya masuk ke Indonesia gitu. Makanya kita lihat dana asing mulai bergerak masuk lagi ke emerging market. Yield kita masih di atas negara-negara lain. Kalau kita lihat yield government bond kita 6,2, 6,3 ini jauh sekali di atas government bond Amerika gitu ya. Dan mereka ketika mereka menginginkan yield yang masih tinggi, mereka harus bergerak ke emerging market gitu. Nah, seiring dengan vaksinnya akan ketemu, berarti resiko global akan turun kan. Selama ini kan resiko tinggi karena ada masalah pandemi COVID. Nah, kalau ada vaksin, kuartal kedua tahun depan diharapkan COVID-nya udah berangsur pulih gitu ya. Sehingga kalau itu yang terjadi, mereka akan masuk ke emerging market. Nah, ini yang menyebabkan kita perkirakan tahun depan kemungkinan dana asing akan cukup deras masuk ke emerging market. Pasti pertama masuk ke surat utang kita, kemudian pasti juga di pasar saham kita. Tapi Anda sendiri optimis nggak untuk akhir tahun ini kita bisa masuk ke level psikologis 6.000? Nah, ya ini kalau kita lihat memang statement dari Ketua OJK menyatakan kemungkinan pasar saham kita akan masuk ke 6.000 ya. Tapi kita tentu harus melihat dengan seksama sebenarnya ini sesuatu yang kita pikir memang indeksnya bergerak ke arah sana gitu. Tetapi dalam beberapa pekan ke depan kita akan melihat bagaimana perkembangan pandemi COVID sendiri ya. Karena di global sendiri mereka juga berhati-hati karena vaksin memang ada, tetapi vaksin itu butuh beberapa bulan untuk distribusi gitu. Di Amerika baru penyuntikan darurat gitu. Nah, tetapi saat ini challenge yang benar-benar dihadapi di depan mereka adalah bahwa terjadi penyebaran COVID di mana-mana dan banyak negara terpaksa melakukan pembatasan aktivitas sosial gitu. Nah, ini pasti akan menyebabkan ekonomi tertekan turun gitu. Nah, ini yang challenge yang kita lihat akan dihadapi gitu. Tapi melihat memang optimisme yang ada, kita pikir mungkin aja ya indeks kita akan mencoba tes level 6.000 di akhir tahun. Oke, dari Anugerah Mega Investama sendiri proyeksinya berapa? Ya, kalau tadinya saya berpikir indeks itu cuma akan sampai 5.700 ya di tahun ini. Tetapi kita lihat kedatangan indeks di 5.700 ini sangat cepat sekali ya. Hari ini udah sampai di level tersebut gitu. Jadi mungkin kita pikir Desember biasanya ada window dressing dan beberapa saham BUMN kita lihat kemungkinan akan bergerak naik ke atas gitu ya. Jadi sangat mungkin kita pikir di akhir tahun indeksnya mencapai level 6.000. Oke. Sektor apa yang masih menarik hingga saat ini untuk dicermati khususnya untuk besok? Karena kalau hari ini kita lihat sektor yang naik tertinggi adalah sektor perdagangan, kemudian tentunya yang menarik adalah sektor farmasi. Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau optimisme vaksin yang jadi perhatian pelaku pasar, menurut kita sektor yang cukup menarik masih tetap ada di farmasi. Kemudian sektor kedua adalah banking ya. Banyak yang berpendapat bahwa banking memang akan agak tertekan ya karena proses restrukturisasi sendiri, pencadangan kredit gitu yang harus mereka lakukan. Tapi kita harus selalu ingat bahwa ketika ekonomi pulih, sektor finansial selalu memimpin pemulihan gitu ya. Jadi kita masih memilihkan sektor finance sebagai pilihan kita. Kemudian kalau kita lihat, kami juga melihat sektor properti mulai bergerak naik ya, dan ini cukup baik gitu ya. Dan kalau kita lihat statement dari pajak sendiri gitu ya, salah satu sektor yang mulai menunjukkan perbaikan itu adalah kenaikan pendapatan pajak dari sektor properti, biarpun masih minus dibandingkan tahun lalu, tetapi membaik dibandingkan dengan kuartal kedua gitu. Sehingga sektor properti menjadi pilihan yang cukup menarik. Baik, ada farmasi, perbankan, dan properti. Rekomendasi Anda dari masing-masing sektor apa saja? Ya, kalau perbankan kita tetap masih memilih bank-bank besar ya, seperti Mandiri, BRI, BNI, itu jadi pilihan kita gitu ya. Di properti kita pikir saat ini orang cukup fokus di saham-saham yang punya land bank cukup besar ya. Menurut kita masih memilih BSDE dan Sumarekon sebagai pilihan kita gitu. Baik, Pak Hans, terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini.